Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban dan pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Untuk mempersiapkan hati kita memasuki ibadah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 6 ayat 1 sampai ayat 3, dari ayat 3 kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 466A ayat 1 sampai 2. Thank
Marilah kita mendengar hukum Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini yang diambil dari hukum Taurat yang pertama dan artinya. Demikian bunyinya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian bunyinya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Remaja. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 37A ayat 1 sampai ayat 2. Oh,
kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu, ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasih dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah dan permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan darah Yesus Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan dalam epistel dalam minggu kita pada pagi hari ini yang diambil dari Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Mari kita baca secara responsorial. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya,
dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
kita mendengarkan warga jemaat. Warga jemaat dengan topik Kuduk ini batano sanggupna atau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu 22 setelah Pentekoste, artinya ketertinggalan Allah. 2. Statistik. 3. Dewan Koinonia. Penelitian Natal HKBP Makassar tahun 2024. Rapat pembentukan Panitia Natal Remaja NHKBP telah dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 bertempat di Gedung Ibadah Bahasa Indonesia, dan Panitia Natal Anak Perempuan pada hari Kamis 17 Oktober 2024 di Gedung Sekolah Minggu. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Dewan Koinonia. Dalam rapat tersebut telah terpilih Panitia Natal Remaja NHKBP dan AMA Perempuan HKBP Makassar tahun 2024 adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat yang ada di warta kita masing-masing. 4. Dewan Marturia. 5. Dewan Koinonia. Gerakan Rp5.000 untuk diakonia sosial HKBP Makassar. Yang keenam, 1. Pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 kita mengantarkan kesembahan ke depan altar untuk berampok untuk diakonia sosial HKBP Makassar. Yang ke-7, pelayanan atau kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.30 WITA. Yang pertama di wilayah Roma pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 di rumah keluarga Bapak Dr. Ganda R.H. Purba, Ina SPET dan Ina Dr. Dini LP Guru Sitorus SPM dengan alamat Gedung Sekolah Minggu. Di wilayah Efesus pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 di rumah keluarga Bapak Situa ST Sianipar Inang Habu Situmora dengan alamat di Gedung Sekolah Minggu. Di wilayah Korintus hari Rabu 30 Oktober 2024 di rumah keluarga Nyonya TML Tobi Inang LS Guru Siregar dengan alamat Jalan Sultan Alauddin Komplek Perwira nomor 6. Pengumuman. A1. Paduan suara di pos pelayanan Goa. Pada hari ini Minggu 27 Oktober 2024 paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Remaja. Ibadah masuk pukul 18.00 WITA. 2. Pada hari Minggu 3 November 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Perempuan pada hari Kamis. 2. Pertukaran pelayanan firman Tuhan. Pada hari ini Minggu 27 Oktober 2024 yang melayani firman Tuhan dalam ibadah bahasa Indonesia adalah Ibu Pendeta Nomi Samperante MTH, Pendeta Gereja Toraja Jemaat Dadi, dan Bapak Pendeta Rix Jansen Simamora MTH MM, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, melayani firman Tuhan di Gereja Gibai dan Tamal masuk pukul 06.15 WITA. Seluruh jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-hambanya. 3. Kebaktian pos pelayanan HKBP Parepare. Pada hari Minggu 3 November 2024 yang akan dilaksanakan ibadah Minggu di pos pelayanan HKBP Parepare. Tuhan Yesus memberkati. Yang 4. Kor wilayah yang melayani
di ibadah Minggu. Pada hari Minggu 3 November 2024 yang akan datang, kor wilayah yang mengisi paduan suara di gereja Masa Mata adalah wilayah Galilea. 5. Pencarian dana remaja NHKBP. Pada hari Minggu 27 Oktober 2024, Panitia Natal Remaja NHKBP mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk dana mereka melaksanakan perayaan Natal 2024. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. 6. Pesta Huria dan Pesta Puncak Tahun Oikumene Inklusif tahun 2024. Dengan ini disampaikan bahwa Pesta Huria yang dirangkaikan dengan Pesta Puncak Tahun Oikumene Inklusif tahun 2024 yang akan dilaksanakan tanggal 10 November 2024. Dengan ini panitia menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Ibadah Minggu dilaksanakan mulai pukul 09.00 WITA. Pada Masa Batak, Bahasa Indonesia dan Sekolah Minggu serta pos pelayanan gua disatukan di Soko Talenta. 2. Sehubungan dengan adanya Pesta Huria dan Pesta Puncak, dimohon kepada hubungan marga yang acara pertanian atau warisan bertepatan dengan acara Pesta Huria tersebut, mohon untuk dijadwalkan ulang. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. 7. Pembukaan ibadah belajar CD tahun ajaran 2024-2025. Pada hari Sabtu 2 November 2024, gereja kita akan melaksanakan kebaktian pembukaan belajar CD kepada belajar CD tahun ajaran 2024-2025. Kebaktian dimulai pukul 16.00 WITA, bertempat di Konsistori HKBP Makassar yang didampingi orang tua. Adapun belajar CD yang sudah mendaftar adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat nama-nama yang ada di warta kita masing-masing. Ada 8. Dr. Ribe Pesta Puncak dan Pesta Huria. Sesuai hasil rapat panitia tahun Oikumene Inklusif tahun 2024, harga untuk Pesta Puncak dan Pesta Huria pada bulan November 2024 direncanakan mencari dana melalui 3 sumber, yaitu Dr. Ribe Jemaat, sumbangan eksternal dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung Pesta Puncak dan Pesta Huria. Ada Dr. Ribe yang disepakati panitia adalah minimal Rp 200.000 per keluarga. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. 9. Seminar risiko judi online dan risiko pinjaman online. Pada hari ini Minggu 27 Oktober 2024 mulai pukul 10.30 sampai dengan 13.00 atau setelah ibadah selesai, bertempat di gedung gereja Masa Batak, panitia tahun Oikumene Inklusif tahun 2024 akan melaksanakan seminar risiko judi online dan risiko pinjaman online. Dimohon kepada semua jemaat untuk dapat mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. 10. Rencana jadwal kegiatan tahun Oikumene Inklusif 2024 dapat kita lihat yang ada di warta kita masing-masing. Yang B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit, yaitu Ibu Nyonya Insinyur N. Simatupang KR Guru Simanjuntak. 2. Ibu Nyonya Sintua B. Banjarnahor JG Guru Manula. Yang ketiga, Nona Parulian Guru Pasaribu. Yang keempat, Bapak Aha Manuru. Yang kelima, Ibu Nyonya W. Naibaho KR Guru Panjeta. Yang keenam, Ibu Nyonya Sintua G. Untuk CH Guru Pardede. 7.
Ibu Nyonya EJ Sitorus C. Guru Panjaitan. Kedelapan, Ibu Nyonya EP Silitonga F. Guru Samosir. Kesembilan, Ibu Nyonya Sintua A. T. Simanjunta SLN Guru Siahaan. Yang ke-10, Ibu Nyonya P. Silaman R. Guru Papahan. Yang ke-11, Amal H. Bapak H. Sitorus Panen. Yang ke-12, Bapak Siswa Doktoratus TS Kota Barat. Yang ke-13, Ibu Nyonya D. Sitompul R. Guru Manado. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang bagian C, daftar jemaat akan berulang tahun dari 28 Oktober sampai dengan 3 November 2024. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 12 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 4 orang. Ulang tahun pernikahan tidak ada. Seluruh majelis dan jemaat AKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Keuangan dan pengeluaran dan pemasukan keuangan dapat kita lihat di dalam warta kita masing-masing. Warta tambahan, undangan rapat panitia tahun Oikumene Inklusif pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024. Ketua Umum Panitia tahun Oikumene Inklusif tahun 2024 Bapak Sintua Departo Pasaribu SPD MSI mengundang seluruh panitia untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai pukul 18.00 kita bertempat di gedung sekolah minggu. Yang kedua, berita duka cita. Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 telah meninggal dunia Bapak Pendeta Mangului Pakpahan STH, Pendeta Fungsional HKBP Makassar tahun 2006 sampai tahun 2008. Tutup usia 50 tahun. Alamat perkebunan sawit Langkat, Sumatera Utara. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggal. Yang ketiga, pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk keluarga Bapak Pendeta Mangului Pakpahan STH. Itu rawatannya di kesekretariatan tadi yang nomor 2. Seharusnya ada di warta kita untuk PGW Sosial Lebaran. Jadi dialihkan untuk ke keluarga Bapak Pendeta Mangului Pakpahan. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Mari kita memuji Tuhan dari gedung jemaat nomor 445 ayat 1 dan seterusnya, sekaligus mengumpulkan persembahan.
Jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Saat ini, sebelum membaca bagian firman Tuhan, mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami menikmati persekutuan ini. Firman-Mu akan kami dengarkan, ya Allah. Kami mohon Roh Kudus terangi hati kami dan kuasai kami, sehingga firman-Mu ini dapat menjadi bahagian kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan dan sentuhlah hati kami, karena kami telah sedia mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan bersama di tengah persekutuan kita adalah Kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal." Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Amin. Demikian firman Tuhan, dan berbahagia kita semua yang senantiasa mendengarkan firman Allah dan terus melakukannya dalam kehidupan kita. Dan dari keseluruhan firman ini diberi kita satu tema HKBP, ya. HKBP, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu yang kekasih, pertama kali saya berdiri di depan orang Batak, ya, sekalipun saya punya sepupu banyak sekali orang Batak, baik yang tinggal di Makassar, di Jakarta maupun yang ada di Medan. Jadi saya punya keluarga besar, banyak orang Batak, marga Situmorang dan marga Manulu. Iya. Tetapi tidak membuat saya kemudian, sekalipun ya saya agak sedikit lain tadi, karena mungkin tata ibadah kita agak sedikit, bukan lagi sedikit, banyak sekali pendataannya yang agak berbeda, ya. Jadi saya tadi mungkin dilihat oleh jemaat, kok banyak sekali bertanya pada Bapak Majelis yang ada di samping. Saya juga baru datang dari Toraja, ya, belum terlalu lama di Makassar, karena saya berpetualangan melayani di Toraja Utara dan tanah Toraja yang mungkin Bapak Ibu sudah juga pernah ke sana. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kisah Ayub atau berkisah tentang Ayub
Itu adalah hal yang sering kita dengarkan, bahkan sering kita ungkapkan tentang siapa itu Ayub dan bagaimana kisahnya. Kisah Ayub itu adalah sebuah kisah yang sangat mengharukan yang dikisahkan dalam Alkitab. Bagaimana tidak Bapak Ibu Saudara? Kalau kita baca dari mulai pasal 1, di situ dikatakan bahwa Ayub ini adalah seorang tokoh Alkitab yang dikatakan dia adalah orang yang hidupnya benar dan saleh di hadapan Tuhan. Ya, hidupnya benar dan saleh di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya itu, dia juga adalah orang yang paling kaya pada zaman itu. Saya tidak tahu istilah Batak apa ya. Kalau sudah baik, orangnya saleh, orangnya sangat panutan sekali, dan kemudian ia kaya lagi. Mungkin kita akan mengatakan sempurna sekali dia di pandangan kita, ya bahkan di pandangan Tuhan. Seperti itu. Nah, namun dalam kondisi yang demikian, atas seizin, dikatakan atas seizin Tuhan, ia harus kehilangan segala sesuatu yang ia miliki. Kalau namanya segala sesuatu yang hilang, berarti apapun yang ada pada diri kita itu harta benda. Ayub kehilangan harta benda. Ayub kehilangan orang-orang yang sangat ia kasihi. Kemudian ia mendadak diuji melalui berbagai penderitaan yang begitu amat sangat berat. Bagaimana tidak kalau kita melihat dan kemudian menyimak secara mendalam bagaimana kisah Ayub ini, mungkin kita bisa mengatakan tidak ada orang yang mengalami penderitaan yang seberat Ayub alami. Kalau Bapak Ibu mungkin mengalami, anak-anak semua yang remaja mengalami banyak pergumulan dan penderitaan. Mungkin seandainya Ayub masih ada, mungkin dia bilang, kecil bro, mungkin dia bisa katakan begitu. Tidak ada yang bisa menandingi penderitaan yang dialami oleh Ayub. Ayub kehilangan anak-anak laki-lakinya, kehilangan anak perempuannya. Tidak berhenti di situ. Ayub juga kehilangan semua harta bendanya. Bayangkan itu kalau sudah anak-anak yang hilang, ditambah harta benda juga hilang, dan itu penderitaan belum berhenti di situ. Yang ada adalah Ayub kemudian semua sudah tidak ada, kemudian datang penyakit yang amat sangat mengerikan dari telapak, dikatakan bayangkan dari telapak kaki sampai pada batu kepala. Dalam Ayub pasal 2 yang dikatakan begitu ya. Dan dia tidak berhenti di situ. Bayangkan kalau sudah hilang anak, hilang harta, datang penyakit yang luar biasa. Nah, orang yang diharapkan adalah pasangan hidupnya, istrinya, gitu ya. Paling tidak dia menjadi penyemangat, tapi ternyata tidak seperti itu. Malah istrinya melakukan hal yang tidak pernah Ayub duga. Apa itu? Ketika Ayub sudah mulai sakit, istrinya menyumpahi Ayub. Apa yang dia katakan kepada Ayub? Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah. Bagaimana kalau dalam kondisi yang kita sudah terpuruk, kita berada pada titik yang paling terendah, lalu datang lagi orang yang kita harapkan untuk memberikan kekuatan, memberikan spirit bagi kita, lalu katakan, Ayub, masih mau kok begitu? Orang Makassar kata gitu, masih mau kok? Orang Makassar kata gitu. Lalu apa yang kita lakukan? Mungkin Ayub masih katakan, kalau istriku sudah tidak ini lagi, mungkin masih ada sahabat-sahabatku. Biasanya kan begitu. Tapi ternyata juga para sahabat yang diharapkan untuk menguatkan Ayub, toh mereka juga seakan-akan menuduh Ayub melakukan sesuatu yang tidak pantas, bahkan menuduh Ayub berbuat dosa kepada Allah. Ayub, kau begitu karena dosa.
Banyak kan begitu. Dalam hidup kita kalau ada orang mulai mengalami pergumulan berat, mungkin banyak orang katakan, iya memang dia wajar gitu karena dia banyak melakukan dosa. Ya tapi sebelum saya lanjut, mungkin dia lihat toleransi saya akan kental ya, yang agak berbeda dengan dialek Batak ya. Saya mohon maaf kalau dialek kita agak berbeda. Iya. Bayangkan itu kalau itu yang terjadi. Kalau anak-anak muda harta yang paling berharga adalah keluarga. Bagi Ayub tidak ada lagi itu. Bayangkan itu. Hartanya mungkin dikatakan dia kalau tidak ada harta masih ada yang lain, tapi ini semua hilang daripadanya. Kita bisa membayangkan, kita bisa merasakan bagaimana yang dialami oleh Ayub ketika itu. Luar biasa ya penderitaan Ayub. Kehilangan semua yang ia miliki. Kita bisa membayangkan satu kata untuk itu. Ayub kehilangan. Ya. Ayub kehilangan semua yang ada padanya. Ayub kehilangan anak-anaknya, Ayub kehilangan hartanya, Ayub kehilangan kesehatannya, Ayub kehilangan istrinya, Ayub kehilangan sahabat-sahabatnya. Intinya begitu. Ayub begitu kehilangan. Pertanyaan penting bagi kita adalah ketika Ayub sudah kehilangan begitu, apa yang Ayub lakukan? Kalau Bapak Ibu yang kehilangan seperti itu, apa yang Bapak Ibu saudara-saudara lakukan? Di sini kita mau melihat bagaimana Ayub menjalani pergumulan yang amat sangat berat. Ayub kemudian mencari jawaban atas pergumulan, atas penderitaan yang dialaminya. Ia terus mencari jawaban apa sesungguhnya yang terjadi. Dan kemudian ia merenungkan masalah keadilan. Ia kemudian merenungkan dan mengeluh tentang penderitaannya. Saya kira kalau kita mengeluh tentang penderitaan wajar ya. Kalau Bapak Ibu mulai mengalami pergumulan yang bertubi-tubi, wajar ya, karena memang manusiawi kalau kita mengeluh. Dan ini Ayub lakukan. Dia mulai mengeluh tentang penderitaannya, tetapi ingat, dalam kondisi ia mengeluh tentang penderitaannya, pada saat yang sama Ayub ini tidak hanya mengeluh, tetapi Ayub kemudian mencari Tuhan dalam pencarian jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Mengapa semua ini terjadi? Karena itu dalam pergub kita, dalam Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6 yang kita baca saat ini, sesungguhnya ini mau mengisahkan tentang bagaimana Ayub akhirnya mendengar dan merespon jawaban Allah terhadap apa yang menjadi pertanyaannya atas pergumulan dan penderitaan yang ia alami. Ini kisah atau respon dari apa yang Ayub alami ketika itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika itu apa yang sempat dilontarkan oleh Ayub, Ayub kemudian merasa rendah diri. Dan pada akhirnya karena ia merasa rendah diri, maka ia menyadari bahwa dia adalah manusia. Ternyata dia adalah manusia yang terbatas. Karena dia terbatas, maka ia tidak mampu memahami bagaimana sesungguhnya rencana Allah, bagaimana sesungguhnya hikmat Allah sepenuhnya atas kehidupannya. Dan disinilah kita kemudian menemukan ungkapan ketika ia mengatakan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini kita melihat bagaimana Ayub mengakui kebesaran dan kekuatan Allah. Di sini kita melihat bagaimana Ayub mengaku bahwa Allah dapat melakukan segala sesuatu yang Allah inginkan. Dan memang tidak bisa ada yang menghentikan kalau Tuhan berkata A, kalau Tuhan katakan B. Tidak ada manusia yang sanggup untuk memberhentikan Tuhan. Jangan dulu
pendeta ya, yang meninggal sama gereja Toraja saat ini di gereja Labuan Baji. Pendeta yang gereja Toraja dalam usia 45 tahun juga meninggal waktu hari Kamis yang lalu, dan bersemayamkan di gedung gereja Jemaat Labuan Baji sekarang. Seandainya kita mengatakan Tuhan jangan dulu, masih mau dipakai gereja KBP itu Bapak Pendeta, masih mau dipakai umat Tuhan. Tetapi kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang mau mengatakan tunggu dulu atau jangan. Tidak ada yang dapat menahan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika Ayub sudah mulai menyadari dan mengakui kebesaran dan kekuatan Allah, sekali lagi dia mengaku bahwa Allah dapat melakukan segala sesuatu yang Allah mau, yang Allah inginkan, dan tidak ada yang bisa menghentikan rencananya. Karena itu Ayub setelah merenungkan bagaimana ia mengalami penderitaan, lalu kemudian ia mendengarkan bagaimana jawaban Allah atas penderitaan yang ia alami, maka sesungguhnya ini adalah momen di mana Ayub mencapai tingkat kesadaran spiritual yang mendalam tentang bagaimana Allah berdaulat dalam hidupnya, tentang bagaimana Allah yang sungguh menyatakan kuasanya dalam hidupnya dalam menghadapi penderitaan-penderitaan yang ia alami. Karena itu dalam kondisi demikianlah, karena Ayub telah menyadari hal itu, maka yang dilakukan oleh Ayub adalah Ayub merendahkan diri. Karena Ayub tahu, ia merendahkan diri dan mengaku bahwa dia telah banyak berbicara. Bahkan dia sadar bahwa apa yang ia pikirkan saat ia mengalami pergumulan adalah sebuah hal yang kurang bijaksana dalam merespon penderitaan yang ia gumuli saat itu. Karena itu dalam keterbatasannya Ayub, ia sungguh-sungguh terus mendekatkan diri pada Tuhan. Dalam keterbatasan yang Ayub alami, kemudian ia memahami ternyata di balik semua penderitaan dan pergumulan itu ada rencana dan maksud Tuhan yang sangat amat indah dalam hidup Ayub. Karena itu Ayub bertobat. Ayub menyadari, Ayub bertobat dari apa yang pernah ia lakukan, dari apa yang pernah ia katakan, yang baginya ia merasa itu kurang pantas. Karena itu ia bertobat kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Ayub itu adalah orang yang jujur dan sabar. Karena itu ia begitu sadar bahwa apa yang ia lakukan itu adalah hal yang tidak pantas, hal yang tidak semestinya diungkapkan sebagai umat anak Tuhan. Karena memang dia sempat meragukan bagaimana kasih Tuhan itu akan berjalan dalam hidupnya, apalagi dengan adanya pergumulan penderitaan itu yang begitu amat berat. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami penderitaan tapi tidak seberat yang Ayub alami. Karena itu di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara bagaimana Ayub mengalami kehidupan yang begitu amat berat, tapi dalam kondisi demikian ada sebuah pengakuan yang mendalam, dan kemudian Ayub menyadari itu dan ia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu berarti bahwa ia tahu diri. Ia mengenal siapa dirinya. Ia mengenal keterbatasannya, karena itu ia mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itu di sini kita lihat bagaimana Ayub memiliki iman yang sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya apakah itu beriman,
Kan banyak ditanya, engkau orang beriman? Iya. Terus apa itu beriman? Percaya. Kan gitu. Apakah sekedar beriman itu sekedar percaya? Tidak. Banyak orang mengatakan, saya ini orang beriman, saya ini orang percaya, tapi hanya sebatas percaya. Itu kan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan dan mereka mengatakan, ya itu yang penting saya percaya. Tetapi sesungguhnya beriman itu tidak sampai pada titik percaya, tetapi beriman itu adalah percaya kepada Tuhan. Dan masih ada lanjutannya, mempercayakan kehidupan kita seutuhnya untuk dikuasai dan dituntun oleh Tuhan. Itu yang namanya beriman. Kalau kita hanya mengatakan saya percaya Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat, belum beriman secara total kepada Tuhan. Tetapi kalau kita beriman adalah kita percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat, lalu setelah itu kita menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk dituntun dan dikuasai. Jangan ada hal lain yang menguasai kehidupan kita. Jangan kita dikuasai oleh hal-hal yang gampang membuat kita meninggalkan iman. Kan ayat tadi bisa saja meninggalkan keyakinannya kepada Tuhan, imannya kepada Tuhan ketika penderitaan itu mulai bertubi-tubi datang. Ya, banyak orang meninggalkan imannya karena pergumulan, banyak orang meninggalkan imannya karena harta, banyak orang meninggalkan imannya karena pertemanan, banyak orang juga meninggalkan imannya karena istri atau suami, rela meninggalkan imannya kepada Tuhan. Tetapi Ayub di sini kita belajar bagaimana Ayub dalam sebuah keteguhan iman dan mengatakan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu sekalipun itu adalah sebuah penderitaan. Dilalui dengan penderitaan, tetapi Ayub luar biasa. Ia tidak tergoda dengan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Ia tetap yakin. Kalau kita baca Ayub secara runut, di situ dikatakan apakah yang baik saja yang kita mau terima dari Tuhan, sementara yang tidak baik kita mau terima. Dan ini banyak yang melanda kehidupan orang percaya. Banyak yang hanya mau menerima yang baik saja, tetapi kalau mulai hal-hal yang tidak baik, menurut ukurannya kadang mulai kecut. Ini banyak kita mau belajar dari Ayub. Bagaimana Ayub menjalani kehidupannya. Kita belajar dari Ayub bagaimana Ayub menjalani pergumulan yang begitu berat dalam perjalanan hidupnya. Ketika sampai pada pengakuan ini, apa yang dikatakan Ayub? Ayub katakan begini, aku telah mendengar tentang engkau dari orang lain, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Di sini Ayub amat sangat menyadari bahwa sebelumnya ia hanya mengetahui Tuhan melalui kata-kata orang lain. Itu yang Ayub sadari. Dan tentu banyak juga dalam kehidupan kita ya. Kita mendengar Tuhan dari apa yang dikatakan orang tentang Tuhan, tetapi sesungguhnya adakah kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita? Adakah kita mengalami pertolongan? Adakah kita mengalami jamahan Tuhan? Adakah kita bergaul dengan Tuhan dalam kehidupan kita? Ayub dalam hal ini memiliki pengalaman pribadi yang mendalam dengan Tuhan. Ayub bergaul dengan Tuhan. Ayub punya relasi dengan Tuhan. Dan inilah yang kemudian menjadi fondasi iman yang kuat bagi Ayub. Ketika ia telah hidup bergaul dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, bukan hanya mendengar Tuhan dari kata orang. Dan kalau kita melihat ending dari semua yang dialami oleh Ayub, ketika ia teguh dalam imannya, apa yang Ayub lakukan? Ayub dari ending semua kisah itu, kemudian di situ kita lihat bahwa Ayub dipulihkan oleh Tuhan setelah Ayub mengalami ujian dalam penderitaannya. Allah memberikan berkat yang lebih besar
dibandingkan dengan yang sebelumnya, dan itu luar biasa bagi Ayub. Ini tentu menjadi pengingat bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Ini menjadi pengingat bagi kita bagaimana Allah yang penuh kasih, yang mampu memulihkan dan memberikan keselamatan kepada mereka yang tetap setia kepadanya. Dan saya kira ini yang kita maknai dalam persekutuan kita, bahwa sesungguhnya dalam setiap pergumulan manusia, dalam setiap pergumulan umat Tuhan, dalam setiap pergumulan kita orang percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kasih-Nya itu selalu ada, dan puncak kasih Tuhan itu dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Ia menyediakan keselamatan, memberikan keselamatan itu kepada kita. Ia memulihkan relasi kita yang terputus dengan Tuhan, kemudian relasi itu terbangun kembali. Tinggal kita, apakah kita juga mengalami relasi yang baik dengan Tuhan seperti yang Ayub lakukan sekalipun banyak pergumulan dan penderitaan yang kita alami. Sekali lagi, kisah Ayub ini menjadi pengingat yang kuat bagi kita bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam situasi apapun yang kita alami. Mungkin ketika kita bermasalah dengan anak-anak kita, banyak orang tua bermasalah dengan anak-anaknya sekarang ini. Karena apa? Banyak anak-anak yang sulit diatur. Banyak juga orang tua yang hanya zaman sekarang masih sama zaman dulu ya, semua serba begini. Anak-anak juga sulit untuk diatur. Nah, karena itu muncullah pergumulan yang terjadi. Itu satu poin. Dalam kehidupan kita mungkin kita mengalami pergumulan bersama pasangan. Ya banyak yang, ya sekalipun kita ini telah dikatakan bahwa kita ini adalah orang yang hidup bersama-sama dalam sebuah keluarga, diikat dalam satu ikatan perkawinan, tetapi itu juga tidak bisa dipungkiri. Pergumulan dalam hubungan suami dan istri itu juga sering terjadi. Kadang-kadang satu membutuhkan perhatian, satu cuek-cuek saja. Satu mungkin merasa ingin diperhatikan dengan begitu baik, tetapi yang satu tidak peduli. Itu juga adalah sebuah pergumulan. Ataukah mungkin kita mengalami kehidupan kita dengan bergumul karena penyakit? Tidak ada orang yang mendukung penyakit kalau penyakit itu akan datang, tetapi yang mesti dilakukan adalah menjaga kesehatan. Tetapi ketika kita bergumul karena penyakit, bagaimana kita menjalani kehidupan kita? Ayub memberikan teladan yang luar biasa. Mungkin tidak ada orang yang sakit seperti Ayub. Bayangkan kalau dikatakan belia dipakai menggaul itu sudah tidak mempan. Tetapi bagi Ayub, ia tidak pernah meninggalkan imannya. Bagi Ayub, ia sangat yakin bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu, termasuk menyembuhkan pergumulan hidupnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam hidupmu ketika engkau bergumul, percayalah bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dalam setiap pergumulan yang engkau alami. Ketika engkau bergumul di dalam keluargamu, ketika engkau bergumul dengan penyakitmu, ketika engkau bergumul dengan tempat kerjamu, ketika engkau bergumul dengan teman-temanmu di sekolah, ketika engkau bergumul dengan berbagai hal yang engkau alami, percayalah bahwa Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu. Ia sanggup memulihkan kondisi kita. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengkhianati Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu adalah Allah yang sungguh amat adil. Tuhan itu adalah Allah yang senantiasa mengasihi setiap orang yang benar. Kata Alkitab, benar di hadapannya. Karena itu, ketika mungkin saudara-saudara pernah berada dalam situasi, salah satu situasi yang dialami oleh Ayub. Karena kalau kita mengalami kayak Ayub itu, tidak ada orang yang begitu ya, belum ada sampai hari ini orang yang seperti itu. Semua hilang daripadanya. Mungkin kalau kita mengalaminya ya, pasti ada satu, dua dari apa yang dialami oleh Ayub. Ya. Mungkin kalau kita pernah mengalami apa yang salah satu yang dialami oleh Ayub, sesungguhnya mau dikatakan kita diizinkan Tuhan untuk merasakan kepahitan dan penderitaan.
Tetapi Ia tidak pernah membiarkan kita melewati dengan sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, seberat apapun pergumulan, seberat apapun masalah yang mungkin engkau alami hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tetapi Ia memberikan kita kekuatan melampaui dari apa yang kita alami. Karena itu Bapak Ibu, mengapa Ayub begitu kuat menghadapi? Karena Tuhan masih memberi dia kekuatan yang sanggup, yang begitu kuat untuk membuat dia mengalami penderitaan sehingga dia sanggup menghadapi semua itu. Karena itu mari meyakini bahwa perjalanan kehidupan sesulit apapun, sepahit apapun, semenderita apapun yang kita alami, ingatlah bahwa pada akhirnya Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Marilah terus berjalan atas kehendak Tuhan, karena Ia sanggup melakukan yang terbaik bagi kita. Dan hal terbaik yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kita adalah Ia mau memberikan anaknya. Supaya apa? Supaya kita memperoleh keselamatan di dalamnya, supaya kita memperoleh kemenangan di dalamnya, bahwa di dalam Kristus ada keselamatan bagi orang yang percaya, orang yang tentu beriman. Seberat apapun pergumulan hidupnya, Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 439. Tuhan
Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala kasih karunia yang berlimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dalam dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih-Mu besar bagi kami. Terima kasih untuk waktu Tuhan karuniakan bagi kami menikmati persekutuan ini, mendengarkan firman-Mu dan menyatakan ungkapan syukur kami kepadamu. Berkati seluruh jemaat-Mu ini Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam gumul juang mereka, dalam karya kerja, dimanapun Tuhan tempatkan, hadirlah Tuhan di sana terus menyatakan kasih dan berkat-Mu bagi mereka. Kami berdoa Tuhan beri kuat sehat bagi mereka, bagi orang tua kami yang sudah lansia, di kehidupan mereka Bapa, bagi jemaat-Mu yang bergumul karena sakit, kami percaya Engkau sumber kesembuhan bagi mereka. Bagi jemaat-Mu yang berulang tahun, sempurnakan sukacita mereka dan berkati mereka menapaki hari-hari karunia-Mu. Bagi seluruh pelayanan jemaat-Mu di HKBP di sini, hadir memberkati mereka Tuhan, sehingga seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu boleh berlangsung di dalam kasih Tuhan. Majelis gereja-Mu Tuhan pakai, sehingga mereka boleh mengangkat tanggung jawab dengan baik demi kemuliaan Tuhan. Bapa kami di surga, kami sampaikan semuanya ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin.
Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin.